Malam itu hujan turun deras. Seorang pemuda bernama Raka menunggu bus terakhir di terminal tua yang sudah sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan hanya ada satu bus berwarna merah kusam yang terparkir. Di kaca depannya tertulis samar-samar, bus 77 tujuan. Raka sempat ragu, karena papan tujuan itu terlihat aneh dan tidak jelas. Tapi karena tidak ada lagi kendaraan, ia pun naik. Saat masuk, bus terasa dingin sekali, bahkan lebih dingin dari udara hujan. Kursinya banyak yang kosong, hanya ada beberapa penumpang duduk membisu. Wajah mereka pucat, kaku, dan tidak ada satupun yang berbicara. Ketika bus mulai berjalan, Raka memperhatikan sesuatu yang janggal. Jendela bus tidak menampilkan jalan Samarinda yang ia kenal. Pemandangannya berupa hutan gelap, kabut tebal, dan lampu-lampu jalan yang redup berkelip seperti hampir padam. Raka mencoba bertanya kepada penumpang di sampingnya, seorang wanita berambut panjang yang menunduk. Namun saat ia menoleh, wajah wanita itu tampak kosong tanpa mata dan mulut. Tubuhnya bergetar halus, seolah hanya bayangan. Panik, Raka buru-buru berdiri dan berlari ke arah sopir. Tapi saat ia menengok ke kursi belakang, semua penumpang kini menatapnya dengan wajah pucat penuh senyum kaku. Suara berbisik memenuhi bus. Kamu juga penumpang sekarang. Tidak ada jalan pulang. Raka menjerit. Lalu bus itu melaju semakin cepat ke dalam kegelapan. Hingga kini, bus merah itu masih dikabarkan muncul di malam-malam tertentu, membawa penumpang baru yang tak pernah kembali. Raka gemetar. Keringat dingin bercampur dengan rasa takut yang menyesakkan dada. Ia memaksa maju ke depan, ingin melihat wajah sopir bus. Namun begitu sampai di kursi depan, ia terpaku. Sopir bus itu hanya berupa sosok hitam tanpa kepala, tapi tangannya tetap menggenggam setir dengan kaku. Dari lubang kosong di lehernya, terdengar suara berat bergaung. Semua penumpang akan diantar ke tujuan terakhirnya. Bus mendadak melaju kencang menembus kabut. Jalanan makin aneh, seperti tak berujung. Hanya tikungan tajam yang berulang-ulang. Sesekali, di luar jendela, Raka melihat bayangan-bayangan tubuh berlumuran darah berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan seakan ingin ikut naik. Tiba-tiba lampu bus berkedip. Raka mendengar suara tangis anak kecil dari kursi belakang. Ia menoleh, dan melihat seorang bocah kecil duduk sendirian, memeluk boneka lusuh. Bocah itu menatap Raka dengan mata kosong hitam pekat. Lalu tersenyum perlahan. Bang, ayo duduk, kita sama-sama ke sana, katanya lirik. Saat itu juga, seluruh penumpang lain menunduk bersamaan. Lalu tubuh mereka mulai menguap menjadi asap hitam yang memenuhi seluruh ruang bus. Asap itu melilit tubuh Raka, membuatnya sulit bernapas. Dalam detik terakhir sebelum pingsan, ia sempat melihat papan tujuan bus yang tadinya samar berubah jelas. Bus ke alam akhir. Dan setelah malam itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Raka lagi. Keesokan paginya, teman-teman Raka mulai panik. Ia tak pulang sejak malam sebelumnya. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Mereka akhirnya pergi ke terminal tua tempat terakhir Raka bilang akan naik bus. Namun saat mereka tiba, petugas terminal berkata dengan wajah heran, tidak ada bus yang beroperasi semalam. Semua bus sudah berhenti sejak jam 10 malam. Teman-temannya bingung. Mereka mencoba mencari jejak dengan bertanya pada pedagang sekitar. Seorang penjual kopi di dekat terminal berbisik pelan. Kalau kalian lihat bus merah jam 11 malam, jangan coba-coba naik. Itu bus hantu. Sudah banyak yang hilang. Malam berikutnya, salah satu teman Raka bernama Dimas memberanikan diri menunggu di terminal itu. Tepat pukul 11 malam. Kabut tebal turun. Dari kejauhan, terdengar suara mesin tua. Lalu muncullah bus merah dengan kaca depan retak. Di papan tujuannya tertulis samar. Bus ke alam akhir. Di balik kaca jendela, Dimas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kursi tengah, duduk Raka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia hanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Dimas berlari mengejar. Berteriak memanggil nama sahabatnya. Tapi bus itu melaju cepat ke dalam kabut dan menghilang, meninggalkan suara bisikan di udara. Sekali naik, tak akan pernah kembali. Sejak malam itu, teman-teman Raka hanya bisa menunggu dengan cemas. Mereka percaya,
sahabat mereka kini telah menjadi salah satu penumpang tetap bus ke alam akhir. Dimas tidak bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya, Raka, hilang begitu saja. Malam berikutnya, ia kembali ke terminal dengan tekad berbeda. Kali ini ia akan naik ke bus itu. Tepat pukul 11 malam, suara mesin tua kembali terdengar. Bus merah itu muncul dari balik kabut. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung melompat naik. Di dalam bus, suasana masih sama, dingin menusuk tulang. Penumpang pucat menunduk, dan sopir tanpa kepala. Dimas berlari ke tengah. Dan benar, Raka ada di sana. Ia duduk kaku, menatap kosong lurus ke depan. Rak, ini aku. Dimas, ayo pulang, teriaknya sambil mengguncang tubuh Raka. Tapi Raka hanya menoleh perlahan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Sangat asing, membuat bulu kuduk berdiri. Dengan suara parau, ia berbisik. Kamu, telat, Dim. Sekarang kita sama-sama jadi penumpang. Seketika seluruh penumpang lain menoleh bersamaan. Wajah mereka penuh luka, mata kosong, senyum menyeramkan. Mereka mulai bertepuk tangan pelan, seperti menyambut penumpang baru. Dimas menjerit, mencoba kabur ke pintu bus. Tapi pintu sudah terkunci rapat. Kaca jendela berubah hitam pekat seolah tidak ada dunia di luar sana. Bus itu melaju semakin kencang ke dalam kegelapan. Dan malam itu, bukan hanya Raka, tapi Dimas pun ikut menghilang. Sejak kejadian itu, kabar bus merah semakin sering terdengar. Orang-orang bilang, jika kalian melihat bus itu lewat tengah malam, jangan sekali-kali mendekat, karena bisa jadi, kalian akan ikut menjadi penumpang selanjutnya. Dalam bus merah itu, Dimas menatap Raka yang wajahnya pucat dan matanya kosong. Tapi di balik tatapan kosong itu, Dimas merasa sahabatnya masih ada. Ia mengguncang bahu Raka keras-keras. Rak, sadarlah, ini bukan tempat kita. Mendadak, mata Raka berkedip cepat. Nafasnya tersengal, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk. Ia menatap Dimas dengan ketakutan. Dim, tolong. Aku nggak tahu gimana bisa ada di sini. Kita harus keluar, katanya gemetar. Saat itu juga, bus bergetar keras. Lampu dalamnya berkedip-kedip. Para penumpang lain mulai bergerak mendekat, menyeret kaki perlahan. Wajah mereka semakin jelas, sebagian tanpa mata, sebagian dengan mulut robek hingga ke telinga. Mereka berbisik serempak, tidak ada yang bisa keluar. Dimas dan Raka panik. Mereka berlari ke arah pintu depan. Tapi pintu bus terkunci rapat. Dimas menghantam kaca jendela. Namun kaca itu terasa seperti baja. Tiba-tiba, Raka menunjuk ke ujung belakang bus. Dim, lihat, ada pintu darurat. Mereka berlari ke arah belakang. Tapi setiap langkah, lorong bus terasa semakin panjang. Seperti tidak pernah sampai ke ujung. Penumpang-penumpang menyeramkan mulai mendekat. Tangan mereka terulur, mencoba meraih tubuh Dimas dan Raka. Dengan sisa tenaga, Raka meraih besi kursi dan menghantam kaca pintu darurat. Retakan mulai muncul, Dimas ikut membantu. Menghantam berulang-ulang hingga akhirnya kaca itu pecah. Angin malam langsung menyapu masuk. Mereka bisa melihat jalanan gelap di luar, meski bus melaju kencang. Tanpa berpikir panjang, mereka melompat keluar bersama-sama. Tubuh mereka terguling di jalan basah. Saat menoleh ke belakang, bus merah itu sudah tidak ada. Hanya tersisa kabut tebal yang perlahan menghilang. Dimas dan Raka terengah-engah, saling menatap dengan mata penuh ketakutan. Mereka sadar, meskipun berhasil keluar malam ini, bus merah itu mungkin akan selalu memburu mereka. Dimas dan Raka berdiri terpincang-pincang di pinggir jalan yang sepi. Nafas mereka masih terengah, tubuh penuh luka akibat terjatuh. Mereka saling menatap, seolah tidak percaya akhirnya berhasil keluar dari bus itu. Dim, kita selamat, tanya Raka lirih. Dimas mengangguk, walau hatinya masih bergetar. Iya, Rak, yang penting kita udah keluar. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Dari kejauhan, terdengar suara mesin tua mendengung. Brum, brum. Mereka menoleh. Jalan di belakang mereka kosong, tapi suara mesin itu semakin keras, seolah bus merah itu masih membuntuti. Tiba-tiba ponsel Dimas bergetar di saku. Ia buru-buru mengeluarkannya. Layarnya retak dengan sendirinya.
Lalu muncul tulisan merah yang bergerak sendiri. Sekali jadi penumpang, selamanya penumpang. Raka menatap ponsel Dimas dengan wajah pucat. Dim, bus itu belum selesai sama kita. Di ujung jalan, lampu merah samar muncul dari kabut. Bayangan besar perlahan mendekat. Bentuknya jelas. Bus merah dengan kaca retak kembali menghampiri. Mereka berdua hanya bisa berdiri terpaku. Tubuh kaku oleh rasa takut. Ketika suara klakson panjang memecah malam. TOOOTTTTT. Dan layar gelap. Raka dan Dimas berlari sekencang-kencangnya meninggalkan jalanan gelap itu. Mereka tidak peduli luka di tubuhnya. Yang penting menjauh dari suara mesin bus merah yang semakin dekat. Mereka akhirnya sampai di sebuah warung kecil 24 jam. Pemilik warung, seorang bapak tua, menatap mereka dengan heran melihat keadaan mereka yang berantakan. Pak, tolong. Ada bus merah itu ngejar kami. Teriak Dimas panik. Wajah bapak tua itu langsung berubah pucat. Ia menatap mereka tajam. Lalu berkata lirih. Kalian sudah naik bus itu. Seharusnya tidak ada jalan kembali. Sekali naik, kalian ditandai. Raka bingung. Maksudnya apa? Pak, kami sudah keluar. Kami sudah selamat. Bapak itu menggeleng pelan. Tidak, nak. Keluar dari bus itu bukan berarti bebas. Kalian hanya kabur. Tapi arwah penumpang lain akan terus mengejar sampai kalian ikut kembali. Tiba-tiba lampu warung berkedip. Angin dingin masuk dari jendela. Dari kaca warung, Raka melihat bayangan penumpang bus yang tadi berdiri di luar, menatap dengan mata kosong. Jumlah mereka makin banyak. Dimas gemetar, memegang bahu sahabatnya. Rak, mereka nemuin kita lagi. Satu persatu bayangan itu mendekat ke arah warung, mengetuk kaca dengan ritme perlahan. Tok, tok, tok. Bapak tua itu panik. Cepat, satu-satunya cara kalian bisa lepas adalah temukan jalan pulang bus itu. Kalian harus kembali ke terminal. Cari bangku kalian. Dan lakukan sesuatu sebelum jam 12 lewat. Kalau tidak, kalian akan jadi penumpang selamanya. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, kaca warung retak. Suara klakson panjang menggema dari luar. TOOOTTTTT. Bus merah itu sudah menunggu lagi. Dengan sisa keberanian yang ada, Raka dan Dimas mengikuti nasihat bapak tua pemilik warung. Mereka berlari ke arah terminal tua yang sudah lama sepi. Jam hampir menunjukkan pukul 11.50 malam. Hanya tersisa beberapa menit sebelum tengah malam. Terminal itu gelap. Bangunannya sudah rapuh, penuh coretan, dan sunyi. Tapi di tengah lapangan kosong, bus merah itu sudah menunggu dengan mesin menyala pelan. Asap hitam keluar dari knalpotnya, membuat udara sesak. Dim, kita beneran harus naik lagi. Suara Raka bergetar. Dimas mengangguk, walau wajahnya penuh ketakutan. Kalau enggak, kita bakal diburu selamanya. Kita harus coba. Mereka melangkah mendekat. Pintu bus terbuka sendiri, mengeluarkan suara berderit panjang. Bau anyir darah langsung menyengat hidung mereka. Begitu masuk, suasana bus tidak berubah. Kursi-kursi penuh penumpang pucat yang menunduk. Tapi kali ini, semua kepala perlahan menoleh ke arah mereka berdua. Senyuman tipis muncul serempak. Dari ujung lorong, anak kecil dengan boneka lusuh berdiri. Ia menatap mereka dengan mata hitam pekat. Kalian kembali. Ayo duduk di kursi kalian. Sudah ditunggu. Dimas dan Raka menelan ludah. Mereka ingat kata-kata bapak tua. Cari bangku kalian. Mereka menelusuri lorong bus. Dan benar, di kursi tengah ada 2 bangku kosong. Dengan nama mereka terukir samar di sandaran. Tiba-tiba pintu bus menutup keras. Mesin meraung. Bus melaju sendiri menembus kabut. Raka berbisik panik. Dim, kalau kita duduk, kita bakal terjebak. Tapi kalau nggak duduk, kita bisa mati di sini. Penumpang-penumpang mulai bangkit. Wajah mereka hancur. Tangan terulur, mendesak mereka untuk duduk. Dimas menggenggam erat tangan Raka. Kalau gitu, kita lawan. Ia meraih besi pegangan kursi dan bersiap menghantam. Sementara suara klakson bus menggema panjang, dan kabut semakin menelan pandangan. TOOOTTTTT. Lalu semua lampu di bus padam. Gelap, hanya suara mesin bus yang meraung, disertai derap langkah pelan penumpang-penumpang yang mulai mendekat. Dimas menyalakan ponselnya sebagai senter. Cahaya redup itu memperlihatkan wajah-wajah mengerikan.
kulit mengelupas, bola mata hilang, mulut sobek hingga telinga. Mereka semakin dekat, membentuk lingkaran mengurung Raka dan Dimas. "Dim, mereka mau maksa kita duduk," teriak Raka. Tanpa pikir panjang, Dimas mengayunkan besi pegangan kursi ke arah salah satu penumpang. Tubuh itu terpental, tapi bukannya jatuh, justru pecah menjadi asap hitam. Lalu perlahan menyatu lagi, kembali berdiri dengan senyuman lebih lebar. "Tidak ada yang bisa melawan. Semua harus duduk," bisik mereka serempak. Bas semakin melaju kencang. Kabut di luar jendela berputar-putar seperti pusaran. Raka panik. Tapi tiba-tiba ia ingat perkataan bapak tua di warung. Hanya dengan menolak tempat kalian, Bas itu akan kehilangan kendali. "Dim, jangan duduk. Kita harus hancurin bangku kita," seru Raka. Mereka berlari ke kursi tengah. Tempat nama mereka terukir samar. Penumpang-penumpang makin agresif. Tangan-tangan dingin meraih tubuh mereka. Dimas menghantam sandaran kursi dengan besi. Retakan mulai muncul. Tapi suara sopir tanpa kepala bergema keras dari depan. "Kursi itu milik kalian. Duduklah." Tiba-tiba seluruh pintu dan jendela Bas terkunci rapat. Kursi bergetar sendiri, seakan menarik tubuh mereka untuk duduk. Dengan putus asa, Raka merobek kursinya dengan pecahan kaca. Sementara Dimas terus menghantam hingga ukiran nama mereka terkelupas. Saat retakan terakhir muncul, terdengar suara gemuruh dari dalam Bas. Seluruh penumpang menjerit bersamaan. Wajah mereka meleleh menjadi asap hitam. Sopir tanpa kepala berdiri. Tubuhnya terbakar api merah. Lalu lenyap dalam teriakan panjang. Bas bergetar hebat. Melaju semakin cepat. Seperti kehilangan kendali. "Dim, kalau Bas ini jatuh, kita bisa ikut hancur," teriak Raka panik. Dimas menggertakkan gigi. "Nggak ada pilihan. Kita harus lompat." Mereka menendang pintu darurat dengan tenaga terakhir. Pintu itu terbuka. Angin malam menghantam keras. Dengan sisa keberanian, keduanya melompat keluar. Tubuh mereka terhempas ke jalan gelap. Ketika mereka menoleh, bas merah itu terbakar hebat di kejauhan, sebelum akhirnya meledak dan hilang ditelan kabut. Sunyi, mereka berdua terbaring lemah di jalan kosong. Tapi di tengah keheningan, ponsel Dimas kembali bergetar. Layarnya menampilkan satu pesan misterius. "Perjalanan belum berakhir, kalian masih penumpang." Setelah berhasil melompat dari bas merah yang terbakar, Raka dan Dimas akhirnya pulang dengan tubuh penuh luka. Orang tua mereka menangis lega, tapi juga heran melihat kondisi keduanya yang pucat, lemas, dan terus-menerus seperti ketakutan. Malam itu, gangguan mulai muncul. Raka sering terdengar mengigau. Menyebut-nyebut kata, "Penumpang, kursi, jangan paksa aku duduk." Sementara Dimas tiba-tiba sering terdiam menatap kosong, seolah melihat sesuatu di balik dinding rumah. Keluarga mereka panik, lalu memanggil seorang ustadz yang dikenal ahli dalam ruqyah dan menangani gangguan gaib. Saat ustadz itu datang, rumah langsung terasa berat. Udara dingin menusuk. Ketika ustadz mulai membacakan ayat-ayat, tubuh Raka bergetar hebat. Dari mulutnya terdengar suara lain, berat dan serak. "Mereka sudah penumpang kami, tidak bisa keluar." Dimas pun jatuh tersungkur, menangis kesakitan sambil menutup telinga, seolah mendengar suara klakson bas yang hanya bisa didengar olehnya. Ustadz terus membaca doa, menempelkan tangannya di kepala mereka. Bau busuk tercium, seperti asap knalpot bercampur darah. Bayangan kursi bas samar-samar muncul di sudut ruangan, lengkap dengan ukiran nama Raka dan Dimas. "Kalian harus lepaskan ikatan itu," kata Ustadz tegas. Dengan bacaan ayat-ayat suci, Ustadz menepuk bahu mereka berdua. Raka menjerit keras, tubuhnya melengkung, lalu tiba-tiba muntah cairan hitam pekat. Dimas pun berteriak, tangannya gemetar seperti ada sesuatu yang ditarik dari tubuhnya. Perlahan, bayangan kursi bas itu memudar, lalu lenyap bersama suara klakson panjang yang terdengar terakhir kalinya. TOOOTTTTT. Setelah ritual selesai, Raka dan Dimas terbaring lemah tapi sadar kembali. Ustadz menatap mereka serius. "Syukurlah kalian selamat. Tapi ingat, bas itu bukan sekadar hantu biasa. Itu tempat arwah-arwah yang tersesat. Kalau kalian kembali mendekatinya, tak ada lagi jalan pulang." Malam itu, rumah mereka terasa lebih tenang. Tapi jauh di terminal tua,
Orang-orang masih bersumpah mendengar suara mesin bas tua yang kadang muncul menjelang tengah malam. Dan konon, masih ada kursi kosong, menunggu penumpang berikutnya. Meski Raka dan Dimas akhirnya bisa kembali dengan selamat berkat bantuan seorang ustadz, bayangan bas merah itu tetap meninggalkan jejak dalam hidup mereka. Malam-malam tertentu, suara klakson panjang masih terngiang, seakan mengingatkan bahwa bas ke alam akhir masih berkeliaran, mencari penumpang baru. Dan mungkin, suatu saat, kamu yang menunggu kendaraan larut malam bisa melihatnya melintas.